Masa harus operasi? Aku nggak mau, aku mau sama Allah aja. Aku mau sama Allah aja. Bu Mona itu jangan sampai panas. Kalau panas itu nanti dia tidak sadarkan diri gitu kan. Karena itu pengaruh dari di kepalanya. Ini bukan tumor yang ini ya. Ini tumor yang sudah levelnya udah level ganas ya. ganas Tumornya gitu ganas. kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mualaf Center Indonesia. Sebagai bagian dari upaya menjaga ukhuwah dan juga memberikan dukungan kepada mualaf, kami melakukan pendampingan dan pembinaan kepada mualaf, terkhusus kepada mualaf-mualaf yang membutuhkan pendampingan secara khusus. Salah satunya seperti Bu Mona, di mana beliau adalah seorang mualaf yang qadarullah saat ini sedang diberikan sakit oleh Allah. 18 Desember kemarin kita diberikan info itu, dan Bu Mona ini berada di rumah sakit tanpa ada yang menjaga, tanpa ada saudara maupun kerabat yang ada di dekatnya Bu Mona, dan beliau benar-benar sendiri. Kalau info dari teman-teman yang langsung menangani beliau, pada saat itu di kamar rumah sakitnya tidak ada makanan, jangankan makanan, air minum aja nggak ada. Jadi benar-benar beliau sendirian di rumah sakit, padahal beliau memiliki sakit yang cukup berat. Sedikit info yang masuk di saya adalah adanya tumor ganas di dalam kepalanya beliau, dan itu akhirnya membuat beliau itu memiliki keterbatasan dalam keseharian. Hingga alhamdulillah tanggal 24 kemarin Bu Mona ini keluar dari rumah sakit, dan karena tidak memiliki tempat tinggal, tidak ada kolega atau saudara yang kita bisa hubungi, karena memang ketika kami ke beliau di rumah sakit, saat itu hanya ada Bu Mona dan beberapa tas yang ada di rumah sakit. Di situ, di dalam tas itu kami hanya menemukan sertifikat syahadat dari Bu Mona, yang dimana syahadatnya di tahun 2023 di salah satu masjid di Bekasi. Dan alhamdulillah saya sudah track untuk data-data itu, kita sedang dalami, dan semoga keluarga dari Bu Mona itu kita bisa ketemu dan kita bisa berdiskusi tentang masalah Bu Mona. Alhamdulillah tanggal 24 itu hingga hari ini tanggal 27 Bu Mona tinggal di salah satu kos yang tidak jauh dari kantor MCI yang berada di Jalan Asam Baris. Insya Allah setelah ini kita akan melihat langsung, dan kalau misalkan nanti kondisi Bu Mona waktu bisa untuk kita ajak buat ngobrol, mungkin kita nanti bisa bincang-bincang sedikit tentang Bu Monanya. Insya Allah setelah ini kita menuju ke kos dari Bu Mona, dan kita lihat langsung bagaimana sebenarnya kondisi dari Bu Mona. Oke? Ya, insya Allah kita ini akan berjalan ke lokasi kos dari Bu Mona, dan insya Allah nggak begitu jauh dari kantor Mualaf Center Indonesia. Kita akan jalan kira-kira 350 meteran lah dari lokasi kantor. Kenapa kami memilih di sana? Karena supaya lebih mudah untuk pengawasan, karena lebih dekat dengan kantor. Ayo kita cek bersama-sama dan kita jalan ke sana. Yuk. Kita sudah sampai nih kosan dari Bu Mona. Karena ini kosan putri, kita harus minta izin dulu. Kita nunggu izin dari dalam. Begitu nanti kita sudah dapat izin, baru kita masuk semuanya. Oke, alhamdulillah kita sudah preparekan Bu Mona untuk kita bisa masuk, dan beliau sudah pakai hijab. Insya Allah kita masuk. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah mendingan ya Bu Mona ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya Fandi, Bu Mona. Kemarin kan belum sempat ketemu. Terus sekarang kita bisa ketemu. Alhamdulillah. Iya. Duduk situ mungkin. Ya. Jadi alhamdulillah saat ini kita bersama dengan Bu Mona. Ya, beliau ini yang tadi saya sempat ceritakan bahwa beliau sedang diberikan sesuatu yang berupa dengan sakit, dan alhamdulillah dari Mualaf Center kami terus memberikan pendampingan, dan saat ini beliau tinggal di dekat dari sekretariat di salah satu kos-kosan yang kami juga
sediakan untuk beliau. Dan karena dari sakitnya beliau tidak bisa berbicara dengan lancar, tidak bisa menyampaikan dengan lancar, mungkin nanti bisa diwakili oleh Cevero, di mana Cevero ini alhamdulillah yang mendampingi Bu Mona dari pertama tim Mualaf Center Indonesia mulai merespon dari aduan dari masyarakat yang perkara permasalahan dari Bu Mona. Oke, di sini sudah ada Cevero di samping kita semua, jadi nanti beliau yang akan menjelaskan bagaimana kondisi dan Assalamualaikum Cevero. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau dari Mualaf Center Indonesia itu bertemu langsung dengan Bu Mona itu sejak tanggal 20 kalau nggak salah ya Ce ya? Iya. Ya, oke. Saat itu Cevero salah satu tim dari Mualaf Center Indonesia yang datang dan hadir dan merawat langsung dari Bu Mona. Dan mungkin Cevero sedikit bisa menceritakan latar dan bagaimana kondisi pertama ketika Cevero itu melihat dari Bu Mona. Gitu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Mona? Kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sehat, Insya Allah. Mungkin saya akan menceritakan pertama kali saya ketemu Bu Mona ya, Masya Allah. Jadi saya mulainya itu dari telepon dari Koko Fandi bahwa ada mualaf di rumah sakit Pelni, kan ya. Nah langsung itu kabarnya di hari Sabtu ya. Sabtu, terus langsung saya 19. Sabtu karena saya ada aktivitas lain di luar, jadi saya berangkatnya di hari Ahad karena waktu itu sempat hampir mau maghrib ya kalau nggak salah. Hampir mau maghrib. Sehingga saya berangkatnya di hari Ahad paginya gitu kan. Nah karena kondisinya hujan sangat deras sekali ya gitu kan, jadi agak sempat terhambat untuk perjalanan ke Pelni gitu. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah saya langsung ketemu Ibu Mona di rumah sakit, Masya Allah. Ingat gak Bu pertama kali kita ketemu ya Bu? Masya Allah ya. Jadi langsung ke rumah sakit dan pada saat itu kondisinya memang sangat-sangat lemes banget ya Bu ya waktu itu ya Bu ya, Masya Allah. Dan agak sedikit agak takut kalau melihat orang baru gitu kan ya. Sehingga dia bertanya itu siapa gitu kan. Terus saya memperkenalkan diri bahwa saya Veronica dari tim volunteer Mualaf Center Indonesia gitu. Nah baru setelah itu baru Bu Mona langsung ketawa kan ya Bu ya. Nah kita salaman ya Masya Allah gitu kan ya. Nah karena kondisinya Bu Mona lagi demam, jadi kami nggak banyak interaksi ya gitu kan. Nah saya melihat nih Bu Mona kan hanya sendiri, nggak ada yang menunggu gitu kan ya. Jadi saya lihat juga kondisi yang ada di ruangannya tidak ada makanan gitu kan ya, minuman, hanya mengandalkan makanan di rumah sakit gitu loh. Padahal Bu Mona itu sangat butuh pampers, terus tisu, cemilan gitu kan ya, layaknya dia sendirian tanpa ada orang lain yang menemani, bahkan keluarganya pun tidak ada gitu kan ya. Dan memang Bu Mona ini saya maaf ya agak bukan sedih ya, maksudnya saya juga merasakan bagaimana rasanya jadi wanita yang ditinggalkan dari keluarganya gitu kan. Tapi saya nggak mungkin saya bicara dengan di depan Ibu Mona gitu kan. Sempat menangis, tapi memang saya rasa itu saya tahan-tahan gitu kan. Tapi
Saya bilang dalam hati bahwa saya bisa akan menolong Ibu Mona menjadi dia akan lebih sehat lagi, tersenyum lagi gitu kan ya. Dan alhamdulillah saya tetap koordinasi sama dokter apa yang saya bisa lakukan, terus makanan-makanan apa yang harus dijaga gitu loh. Karena kondisinya Bu Mona kan itu tumornya sudah sangat-sangat jahat sekali gitu kan ya, sehingga butuh perawatan yang intensif, terus berhati-hati banget gitu kan. Jadi bukan hanya kita mengobati dalam hal secara medis, tapi kita juga dari tim Molaf Center Indonesia itu memberikan pendampingan gitu kan ya, pendekatan, membuat Bu Mona lebih happy gitu kan ya, terus hilang dari depresi, ketakutan itu yang kita lakukan gitu, pendekatan gitu kan. Nah terus malamnya kita langsung belajar ya Wi ya. Masya Allah, Bu Mona bilang sama saya bahwa selama dia mualaf dia belum bisa melakukan sholat, belum bisa ngaji gitu loh kan. Terus dia kepengin banget tuh, dia pengen banget saya mau belajar gitu kan. Kemarin tuh sempat kita ajarin juga baca-bacaan doa-doa, terus jikir pagi petangnya gitu kan ya. Terus ngajinya juga ya Bu Mona ya, Masya Allah gitu kan ya. Terus dia bilang apa? Mau belajar karena apa? Karena Allah gitu kan. Jadi insya Allah Molaf Center Indonesia tetap membina Ibu Mona, bukan dalam hal itu ya, semuanya kita akan bina insya Allah dengan sebaik-baiknya sampai Ibu Mona sembuh ya. Ya Bu Mona ya. Alhamdulillah sekarang sudah pulang dari rumah sakit. Udah hari keberapa ya pulang dari rumah sakit? Udah dari hari apa ya? Tanggal 24 ya kalau nggak salah ya. 24 pulang dari rumah sakit dan sejak dari pulang dari rumah sakit beliau butuh tempat tinggal dan kita alhamdulillah atas dukungan dari sahabat ngaji cerdas dan juga dari sahabat Molaf Center Indonesia kita bisa mencarikan tempat yang nggak begitu jauh dari kantor sekretariat dari Molaf Center Indonesia. Insya Allah nanti kalau sudah sembuh, sudah bisa jalan-jalan jauh, main ke kantor nanti ketemu sama saya ya, Bu Mona ya, Insya Allah. Nah, untuk dari sakitnya beliau sendiri, kalau dari medis dari rumah sakit Pelni itu kemarin indikasinya apa dan seperti apa nantinya penanganan ke beliau itu? Kalau kemarin dokter bilang Ibu Mona kan ini harus segera dioperasi ya gitu kan ya, karena memang yang diberikan obat dari rumah sakit itu hanya buat penahan rasa sakit. Iya, penahan rasa sakit gitu loh kan. Terus kita ngejaga supaya Bu Mona itu jangan sampai panas. Kalau panas itu nanti dia tidak sadarkan diri gitu kan. Karena itu pengaruh dari di kepalanya. Ini bukan tumor yang ini tumor yang sudah levelnya ganas ya. Tumornya gitu ganas. Kan. Dan posisinya ada di dalam. Iya, di dalam sini. Jadi dokter bilang solusinya adalah Bu Mona itu harus segera dioperasi karena nanti di tempurung ini harus dibuka dan di belakang ini tuh ada yang harus dibersihkan dan lalu dibuat diambil sesuatu itu buat biopsi gitu loh menurut dokter gitu kan. Jadi nanti insya Allah katanya bisa sembuh gitu kan ya, kita doain aja semoga Bu Mona segera sembuh. Yang penting sekarang adalah persiapan untuk operasinya, insya Allah bisa ya. Kan semangat ya. Kata Allah apa? Masa harus operasi? Aku nggak mau. Aku mau sama Allah aja. Iya, nanti Allah yang mendampingi Bu Mona, insya Allah. Aku kan ada Ibu Vero, ada Bunda Vero, ya kan ya, ada teman-teman yang dampingin gitu kan ya. Nanti kita ini lagi besok kita periksa ke dokter lagi kan, nanti biar diperiksa sama dokternya gimana baiknya ya. Nanti insya Allah nanti dari Molaf Center Indonesia sama Vero nanti saya ajak yang lain juga kayak kemarin kan kesini rame-rame ya. Iya. Senang ya rame-rame kemarin. Senang banget. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, nanti di Molaf Center Indonesia itu banyak teman-temannya. Ada 35 perempuan yang akan berkumpul menemani Bunda Ibu Mona gitu ya. Jadi nggak sendiri nanti, ya.
semangat, semoga Allah berikan kesembuhan nanti di depan. Insya Allah nanti dimudahkan semuanya ya. Jadi Bu Mona semangat, kita juga berusaha bantu sebaik mungkin yang kita bisa. Kayak sekarang ini kan sudah tinggal bareng sama Chef Hero, udah nggak sendiri lagi kan? Kalau masak apa? Aku di atas, kamu di bawah, semangat gitu loh. Ya. Jadi insya Allah gitu. Nah, Bu Mona ingat nggak dulu syahadat pertama tahun berapa? Apa syahadat? Syahadat itu. Syahadat sudah mungkin karena faktor ingatan ya. Jadi sedikit info dari yang data-data yang kemarin kami dapat. Jadi awalnya kami cuma mendapat foto sertifikat syahadat dari Bu Mona. Itu beliau bersyahadat di salah satu masjid di daerah Tambun Selatan. Oh iya itu. Di Bekasi ya? Nggak tahu itu Bekasi. Di masjid. Ya di masjid. Masya Allah. Ya insya Allah nanti dan qadarullah itu awalnya berkas-berkas yang kita terima itu saja. Tapi alhamdulillah sejak mulai kita intens untuk kita cari berkas-berkasnya, alhamdulillah kita dapat foto KTP, foto kartu Indonesia Sehatnya dari Bu Mona. Dan insya Allah ini on proses. Saya sedang mengajukan surat rekomendasi dari MUI karena dari pihak rumah sakit itu kemarin minta surat rekomendasi dari MUI kepada Mualaf Center untuk membantu Bu Mona karena kami kan bukan keluarga. Jadi supaya bisa membantu Bu Mona, bisa mendampingi Bu Mona, kami kemarin diminta untuk meminta surat rekomendasi dari MUI. Insya Allah semuanya on proses dan secepatnya kita berusaha memberikan vaskes ke beliau yang memadai dan yang kita bisa lah insya Allah. Dan untuk itu saya mengajak dari sahabat dari Ngaji Cerdas juga dari sahabat Mualaf Center Indonesia untuk terus mensupport kegiatan-kegiatan dari Mualaf Center Indonesia serta dari Ngaji Cerdas. Besar atau kecilnya itu insya Allah bermanfaat untuk kita semua dan untuk Mualaf di Mualaf Center Indonesia serta Ngaji Cerdas insya Allah. Dan mungkin kita cukup jangan berlama-lama juga karena Bu Mona juga perlu istirahat. Kita cukup melihat bagaimana beliau perjuangannya ketika beliau masuk Islam, terus beliau diberikan sakit seperti ini, Masya Allah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah. Senang banget. Apa? Senang. Gimana aja? Aku senang banget karena bisa bertemu Ibu Veronica. Masya Bisa Allah. bertemu Koko Fandi. Koko Fandi. Masya Allah. Senang banget karena aku diberi izin Allah. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah atas izin Allah kita semua dipertemukan di sini. Dan insya Allah kita semua terus akan memberikan support terbaik kita kepada beliau dan saudara-saudara kita yang mualaf. Insya Allah begitu. Dari kami cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.